Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan ini, saya, Eni Salafiatin, calon Guru Penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SD Negeri Medini 1, Kabupaten Demak, akan memaparkan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Guru lebih dominan dalam pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran lebih mengutamakan aspek kognitif siswa atau ketercapaian materi dan KKM. Padahal, pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, namun sejatinya ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai keinginan saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Keempat, motivasi belajar siswa yang rendah dan keaktifan siswa yang kurang atau pasif. Saya sering melihat ketika saya menjelaskan materi, mereka sering tidak bersemangat. Ketika saya bertanya kepada mereka apakah ada yang mau ditanyakan, mereka hanya diam saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekeliling kita bisa dijadikan sumber belajar. Siswa bebas menggunakan sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanyalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, maka mereka akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat membangun pengetahuannya. Ketiga, memahami dan menghargai karakteristik siswa. Setiap individu anak memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan dan keunikan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat merubah perilaku saya antara lain 1. Menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. 2. Memerdekakan siswa dengan cara memberikan kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai bakat, minat, serta kreativitas mereka. 3. Lebih jeli melihat bakat minat siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, ataupun pendekatan personal sehingga mereka bisa lebih dekat dengan kita. Selanjutnya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain 1. Mendesain pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan disesuaikan dengan kearifan budaya setempat. Hal ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat menghilangkan nilai-nilai budaya pada diri anak. 2. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain.
Untuk itu, saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran saya di kelas, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi atas pengetahuan mereka, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif dan inovasi dari mereka. Keempat, lebih mengutamakan budi pekerti. Dengan memberikan teladan dan pembiasaan-pembiasaan yang baik tentang bagaimana bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, menerapkan sistem amal. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah di kelas. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pentingnya menerapkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak sebatas aspek kognitif saja, akan tetapi juga menanamkan budi pekerti. Selanjutnya, pendidikan sejatinya menghamba kepada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata dalam penyampaian. Tetap semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.